Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang anak-anak. Kami sampaikan selamat bertemu kembali di mata pelajaran Teknik Pemesinan Fresh. Hari ini adalah hari pertama untuk mapel pemesinan Fresh. Sebelumnya kami perkenalkan atau saya perkenalkan, nama saya Pak Nur Widayanto. Di sini saya ditugasi untuk menyampaikan tentang materi pemesinan Fresh. Untuk pertemuan pertama, saya akan sampaikan mengenai mesin fresh. Nah, sebelum kita ke mesin fresh, saya akan jelaskan dulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah setelah nanti Anda mempelajari materi ini, Anda akan mampu menerangkan tentang pengertian mesin fresh. Kemudian yang kedua, setelah Anda belajar tentang materi ini, harapannya adalah Anda mampu menerangkan prinsip kerja mesin fresh. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu menerangkan jenis-jenis mesin fresh. Anak-anak sekalian, coba Anda amati ya video berikut ini.
Nah, anak-anak, dari video yang baru saja Anda lihat, ya, di sana Anda bisa mengamati ada beberapa pergerakan. Antara lain satu, pergerakan benda yang berputar itu merupakan pisau fresh yang berfungsi untuk menyayat benda kerja. Kemudian gerakan yang kedua itu adalah gerakan meja, di mana benda kerja dipasang atau dijepit pada ragum yang ragum itu diletakkan di meja. Sehingga benda kerja itu bisa bergerak naik turun, bisa bergerak mendatar, bisa bergerak melintang. Seperti itu. Nah, dari video yang Anda amati itu, kita dapat menyimpulkan apa pengertian dari mesin freeze dan bagaimana prinsip kerja dari sebuah mesin freeze. Pengertian mesin freeze adalah salah satu mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang digunakan untuk mengerjakan suatu benda kerja dengan mempergunakan pisau freeze sebagai alat potongnya. Jadi gerak utama mesin freeze itu adalah berputar dan merupakan salah satu dari mesin perkakas. Mesin perkakas yang lain antara lain apa? Ada mesin bubut, ada mesin bur, ada mesin gerinda, dan sebagainya. Nah, untuk mesin freeze ini, gerak utamanya berputar, yaitu berupa pisau yang berputar, digunakan untuk apa? Untuk mengerjakan sebuah benda kerja. Untuk menyayat sebuah benda kerja. Nah, seperti itu. Itu pengertian dari mesin freeze. Nah, dari gerakan-gerakan yang Anda amati tadi, kita juga dapat menyimpulkan prinsip kerja dari sebuah mesin freeze. Prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerja dari mesin freeze adalah pisau freeze bergerak berputar, sedang benda kerja terpasang pada meja dalam keadaan bergerak mendatar, tegak, maupun berputar dengan lambat. Di sini, pisau freeze menyayat benda kerja. Jadi, pisau freeze itu cukup berputar, sedangkan yang bergerak adalah benda kerjanya. Ya, benda kerja bergerak karena apa? Karena ada pergerakan dari meja mesin freeze yang bisa mendatar, tegak, maupun berputar lambat. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita paham tentang pengertian dan prinsip kerja dari sebuah mesin freeze, kita juga perlu tahu macam-macam mesin freeze itu apa saja atau jenisnya itu apa saja. Yang pertama, anak-anak, ini ada sebuah mesin freeze, ya, di mana sumbunya ini tegak. Di sini adalah sumbu yang tegak. Nah, sumbu tegak, pisau freeze berputar di sini, kemudian di sini ada meja, ya. Ini ada spindle yang dapat diputar atau roda yang bisa diputar untuk menggerakkan meja. Yang kedua adalah ini mesin freeze dengan sumbunya mendatar. Sumbunya mendatar. Ini mejanya. Kemudian yang berikutnya ini adalah juga mesin freeze dengan sumbu mendatar. Masing-masing ini ada keterangannya. Nah, ini adalah mesin freeze tegak atau vertikal yang ini, yang sumbunya tegak. Nah, keterangan dari mesin freeze tegak atau vertikal itu seperti ini. Sumbu utama atau spindle-nya tegak lurus dengan meja mesin. Tegak lurus dengan meja mesin, ya. Kemudian kepalanya tegak, ini kepalanya tegak. Dia dapat diputar sehingga kedudukan sumbu utama bisa menyudut terhadap sumbu mesin. Ya, di sana ini bisa diatur, bisa diputar sehingga kedudukannya sumbu utama bisa menyudut terhadap sumbu mesin, bisa menyudut, bisa diatur seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mesin freeze mendatar atau horizontal. Seperti ini. Nah, dari mesin ini bisa kita lihat bahwa sumbu utama
spindle-nya sejajar dengan meja mesin. Ini spindle utama sejajar dengan meja mesin. Ya, bukan seperti tadi. Kalau tadi kan tegak, kalau ini sejajar. Kemudian meja mesin hanya dapat digerakkan pada 3 arah, yaitu membujur ini ya, kemudian melintang, melintang itu ke sana kemari ya. Kemudian tegak, tegak atas bawah. Ini adalah mesin fresh mendatar atau horizontal. Kemudian yang ketiga, ini mesin fresh universal. Di mana mesin fresh universal ini adalah merupakan mesin fresh kombinasi antara mesin fresh vertikal dengan horizontal. Sumbu utamanya spindle jajar dengan mesin, hampir sama dengan yang horizontal. Tapi ini bisa diatur juga vertikal. Kemudian meja mesin dapat diputar mendatar dan membuat sudut 45 derajat ke arah tiang mesin. Ini mesin fresh universal. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, nah, ada tipe mesin fresh yang lain yang banyak digunakan di industri berdasarkan fungsi penggunaannya antara lain. Jadi begini, selain 3 tadi atau prinsipnya itu ada 3 itu, tapi kalau kita lihat nanti di industri, di penerapannya di industri itu ada berbagai mesin fresh yang berdasarkan fungsi penggunaannya itu ada bermacam-macam. Minimal Anda tahu macam-macamnya itu, ya. Artinya memang di sini tidak kita pelajari secara mendetail di sekolah, namun kalau Anda nanti menjumpai atau suatu saat menjumpai di industri, paling tidak Anda tahu, oh yang dimaksud mesin yang namanya ini itu yang seperti ini tuh, dan seterusnya. Yang pertama, ada yang namanya mesin fresh copy atau copy milling mesin. Itu untuk mengerjakan benda yang rumit dengan terlebih dahulu dibuat master atau mal. Jadi dibuat master atau mal sehingga dinamakan mesin fresh copy. Itu untuk mengerjakan benda-benda yang rumit. Kemudian yang kedua ada mesin fresh hobbing. Itu untuk membuat roda gigi dengan ukuran yang sangat presisi. Sebetulnya mesin fresh universal ataupun yang mendatar atau horizontal itu bisa digunakan untuk membuat roda gigi. Namun ini ada mesin fresh yang khusus untuk roda gigi yang sangat presisi, namanya mesin fresh hobbing. Jadi khusus untuk membuat roda gigi. Kemudian ada mesin fresh tusuk atau stick, itu untuk membuat alur pasak, untuk membuat roda gigi dalam, dan lain-lain. Ada lagi namanya mesin fresh grafir, itu untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang dapat diatur sesuai keinginan dan skala tertentu. Ada mesin fresh planer, itu untuk memotong permukaan atau face cutting dengan benda kerja yang besar dan berat. Kemudian ada juga yang namanya mesin fresh CNC, itu untuk mengerjakan benda-benda yang bentuknya itu kompleks dengan pengendali komputer, sehingga disebut juga komputer numerical control. Jadi mesin fresh, mesin milling yang diatur oleh atau dikendalikan oleh komputer. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan hingga Anda paham. Anda memahami tentang satu pengertian mesin fresh, yang kedua prinsip kerja mesin fresh, kemudian yang ketiga tentang macam-macam atau jenis-jenis dari mesin fresh. Semoga ilmu yang saya berikan ini memberikan manfaat untuk Anda semuanya, dan saya kira untuk pertemuan kali ini cukup. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.